Ikhwanuna fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kita awali perjumpaan kita dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana kita niatkan di dalam pujian itu pertama untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kesempurnaan nama dan sifatnya layak untuk mendapatkan pujian. Dan sebanyak apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa sekedar mendekati saja haknya Allah untuk dipuji, apalagi sampai menyamai haknya Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji. Kemudian kita niatkan yang kedua adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena keterlimpahan nikmat yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dimaklumi hukumnya ada yang fardhu ain, ada hukumnya fardhu kifayah. Wa fil hal, dalam satu keadaan hukumnya bisa sunat, tapi kondisi ini sangat jarang terjadi. Maka entah itu yang kita pelajari hukumnya fardhu ain pada 4 jenis ilmu sebagaimana diterangkan Ibnul Qayyim, ataupun yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang penunaannya sebagai kifayah, bagi umat ini. Andai kan kemudian masuk pada jenis yang kedua, tentu ini manfaatnya sangat besar karena mengangkat kifayahnya daripada umat ini, sehingga mudah-mudahan yang seperti ini masuk di dalam sabda Nabi ahabun nasi ilallahi anfa'uhum, ya, bahwa manusia yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah siapa di antara mereka yang lebih bermanfaat di tengah mereka. Maka mengangkat kifayah itu termasuk dari pemanfaatan yang besar. Kalau orang lain misalnya dia kerja bakti di suatu masyarakat, kerja bakti, itu saja hal yang disukai, dicintai oleh manusia, oleh penduduk. Maka menuntut ilmu untuk tingkatan ilmu yang tadi telah dijelaskan, itu mengangkat kifayahnya, sehingga selayaknya hal tersebut untuk kita memperhatikannya dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita awali bil i'tiraf, dengan kita mengenal nikmat tersebut. Setelah itu bisa tahadduts, bisa menceritakan. Kemudian yang terakhir itu bisa istiqmaluha, memakai nikmat tersebut dalam rangka untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memakai nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan paling minimalnya istiqmalun nikmatillahi taala fil ibadah. Paling minimalnya memakai nikmat Allah itu adalah, atau memanfaatkan nikmat Allah itu di dalam hal mubah. Makanya di dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yara asra nikmatillahi ta'ala ala ibadihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai melihat asar dari nikmatnya pada hambanya. Dan nikmat itu kan macam-macam penggunaannya. Ada yang fil ibadah, pada perkara yang sifatnya mubah. Itu kalau kita gunakan, kita berpakaian, kita berkendaraan, kita makan, kita minum, itu kan sifatnya mubah. Tapi kalau kita niatkan demikian itu adalah untuk
apa menampakkan nikmat Allah yang ada pada diri kita, ini menjadi ibadah. Lebih-lebih kalau diniatkan untuk yukhalifu, untuk menyelisih maksiat. Seperti orang minum air putih, dia untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Kemudian dia niatkan pula adalah untuk menjauhi minuman khamr, minuman yang diharamkan. Ini bernilai ibadah. Makanya Imam Malik rahimahullah taala, dia pun kalau sering berpakaian bagus ya, sampai sebagian orang tidak paham mencela beliau, dianggap beliau tidak zuhud dan yang lain sebagainya, termasuk Umar bin Abdul Aziz ya. Tetapi mereka itu adalah orang yang mengenal Allah, para ulama, para salaf, yang mereka paham betul ya, tentang apa yang mereka lakukan atau mereka amalkan. Di malam ini kita akan menginjak pada pembahasan bab tayamum, bab baru ya, bab tentang seputar masalah tayamum ya. Dan bab tayamum ini kalau secara bahasa ya, itu maknanya adalah al-qasdu. Jadi setelah pembahasan seputar mandi, seputar wudu, kemudian beliau membabkan mayakumu maqamahuma, sesuatu yang bisa menempati kedudukan keduanya. Sesuatu yang bisa menempati kedudukan keduanya itu ya tayamum. Ya tayamum itu bisa raful hadas al-akbar dan bisa raful hadas al-asghar. Tayamum ini kalau disebutkan secara bahasa itu al-qasdu. Dan pembahasan di dalam para ulama itu seperti itu dari masa ke masa. Mesti pembahasan bab kemudian disebutkan ini secara bahasa. Baru setelah itu disebutkan apa secara istilah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, larangan untuk wala tayammamul khabitha min tungfikuna. Ya sebenarnya tungfikun gitu. Tapi saya baca biar sedikit mengetahui tentang i'rab ya. Itu artinya apa? Dan janganlah kalian itu bermaksud tayamamu, jangan kalian bermaksud tayamamu ya. Wala taksidu, maknanya itu, janganlah kalian bermaksud berniat wala ya apa tanwu, jangan kalian berniat memilih yang jelek dari harta-harta tersebut ya, untuk kemudian kalian menginfakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan makna tayamum di sini secara bahasa atau secara istilah? Secara bahasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan wala tayammamul khabitha, itu beda dengan apa? Fatayammamu so'idan thayyiban. Kalau pada ayat ini tayamum secara bahasa maknanya jangan bermaksud, jangan berniat. Tapi kalau fatayammamu so'idan thayyiban, itu maknanya adalah apa? Tayamumlah kamu. Tayamumlah kamu dengan tanah yang baik. So'idan itu sesuatu yang ada di atas muka bumi, tanah. Macam-macam ya, yang baik. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna secara istilah ini terutama bagi penuntut ilmu dan santri ya. Kalian misalnya suatu saat ya, mengajar pakai metode-metode ulama seperti ini
disebutkan dalam kitab-kitab metode ulama seperti itu, secara bahasa, secara istilah. Walaupun mungkin kalau di kajian-kajian umum langsung disebutkan aja maknanya asal begini, kemudian maknanya begini. Karena bab di dalam bab itu takrif, definisi itu penting sekali. Orang kalau misalnya membahas sesuatu secara definisi dia nggak bisa, itu akan rusak dalam pemahaman. Kenapa? Karena taksilnya sudah salah. Taksil itu istilahnya pemfokusan ilmu, pendasaran ilmu itu sumber-sumbernya gimana cara pembahasannya. Ibarat seorang misalnya memahami suatu perkara. Ini masuk bab apa? Bab yang mana? Ya, seperti itu. Kalau salah pintu, salah bab. Ya ibarat itu tadi. Orang mau makan masuk WC, pintunya masuk WC. Ya nggak akan didapati makanan, melainkan hanya najis saja. Ini kalau salah bab. Kalau salah bab, salah pintu di dalam rumah, itu saja efeknya seperti itu. Kira-kira kalau salah bab dalam agama, kira-kira apa? Sesat. Ya makanya saya Utsaimin pernah waktu ditanya, siapa orang yang kami tanya sepeninggal engkau? Beliau menyebutkan banyak orang punya makalah itu ya istilahnya perkataan ini perkataan itu. Ya. Setelah ini dia tahu, tapi seperti itu secara taksil nggak kokoh. Kemudian beliau mengatakan, ya siapa yang fakih? Itu pentingnya ya. Siapa yang fakih? Manil fakih? Beliau katakan. Siapa orang fakih? Kemudian beliau mengatakan, Sal Syekh Shalih Al Fauzan, fa innahu rajulun fakih. Tanya kepada beliau, karena beliau adalah seorang laki-laki yang fakih. Pahami ya, fakih itu dia bisa melihat pemahaman agama itu, misalnya satu persoalan terkumpul di situ 5-6 bab sekaligus, dia bisa menyimpulkan. Karena banyak perkara itu terkadang babnya campur aduk. Artinya di dalam perkara itu masuk 5-4 bab sekaligus. Kalau dia cuma tahu satu bab, pasti dia akan menghukumi dengan cara salah. Yakin gitu. Maka di sini dalam belajar itu setiap bab itu mesti ada tarkis. Ada pemfokusan. Ini bab ini pelajari, ini bab ini pelajari. Itu baru nanti dia akan bisa punya pemahaman yang terstruktur, taksili. Setelah taksilinya jelas, baru tafsirnya akan mudah. Taksili cuma tafsir, rincian. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara istilah diterangkan adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, liqasdis sa'id at-tayyib limas fil wajhi wal yadain. Jadi tayamum itu dia adalah bentuk peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memaksudkan tanah yang baik untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Tidak dikatakan ilal mirfaqaini ya. Diterangkan Syekh Utsaimin, nas-nas dalil-dalil yang menyebutkan tangan secara mutlak, yang dimaksud telapak tangan. Tangan secara mutlak. Maksudnya tangan secara mutlak itu tangan tidak dibatasi. Beda kalau tangan yang dibatasi. Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu kan wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kalian sampai siku. Lah yang takyid seperti ini, dibatasi seperti ini memang sampai siku. Tapi kalau disebutkan cuma yadani, yadaini tanpa ada pembatasan, yang dimaksud telapak tangan. Paham ya?
Ya, itu disebutkan dalam Fathul Jalali wal Ikram oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kenapa kita banyak menukil beliau? Karena beliau itu ahli fikih. Kan lucu misalnya kita bahas fikih, tapi rujuknya sama ahli tafsir, nggak nyambung. Ahli fikih rujuknya sama ahli bahasa, nggak nyambung. Karena jarang terkumpul seluruh cabang ilmu pada seorang ulama, itu sangat jarang. Sangat jarang. Ya, kalau sampai terkumpul ya Syekhul Islam. Makanya dikatakan Syekhul Islam. Ya, orang tuanya yang bisa menguasai seluruh cabang ilmu Islam. Ya, nah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud tangan itu sini ya, pergelangan. Ya. Makanya hukum potong tangan itu juga disebutkan dengan lafaz ya, dengan pemutlakan, bila qaidin, tanpa pembatasan. Nah, kalau dikiaskan dengan wudu sini, apalagi kalau menurut pendapat Abu Hurairah sini, Abu Hurairah kan buratul muajjal itu sampai suruh untuk mencuci sampai ketiak, kan repot ya. Dan tentu sing dipotong harusnya segini, kok sampai sini dolim namanya. Mereka ini mau menerapkan hukum Islam, tapi dolim. Ya, makanya memikirkan sampai tingkat tatbikiyah atau tanfidiyah itu dibutuhkan benar-benar seorang yang alim dan seorang yang punya kesabaran luar biasa. Misalnya ngadakan perjanjian, ya, penguasa ngadakan perjanjian, itu betapa sabarnya Nabi. Ngadakan perjanjian Hudaybiyah, orang Mekah ke Madinah dibalikkan, orang Madinah lari ke Mekah tidak dibalikkan. Sampai Umar saja bertanya kepada Nabi, ini sabarnya Nabi. Sementara kalau sahabat nggak jadi hijrah, itu kan di Mekah tambah dipecek-pecek, ya, tambah dihajar, ya. Itulah kesabaran. Yes. Tapi di tahun 8 Hijriah apa yang terjadi? Nabi datang dengan membawa 10.000 pasukan. Mereka takluk. Nabi kemudian berdiri di hadapan mereka di bagian pintu Ka'bah, itu beliau berdiri. Kemudian beliau mengatakan, "Matadununa anni fa'ilun bikum." Sekarang apa sangkaan kalian yang akan aku lakukan kepada kalian? Nah, itu kan harusnya tinggal disikat habis, tangkapi jadi budak, dulu mereka ngusir. Tapi Nabi tidak. Nabi mengatakan, aku lu kama qala Yusuf li akhihi li ikhwatihi, kata Syekh, saya akan katakan kepada kalian seperti perkataan Yusuf pada saudara-saudaranya, la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan untuk kalian hari ini. Tidak ada celaan untuk kalian hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, karena Dia Allah Ta'ala zat yang Maha Penyayang. Kemudian Nabi mengatakan, antum, ya, kalian semuanya bebas, silahkan kembali ke rumah-rumah kalian. Masya Allah. Ya seperti itu. Hasil daripada sabarnya terhadap perjanjian Hudaybiyah. Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tayamum itu perkara yang disyariatkan berdasarkan Quran, hadis atau sunnah dan ijma. Tidak usah pakai kias. Kalau sudah ada Quran dan sunnah itu sebenarnya Quran saja sudah cukup.
Tapi sunnah ini juga semakin memperjelas. Kalau ada ijma dari ulama, dari kaum muslimin, itu menunjukkan itu menjadi satu pola hidup yang disepakati oleh kaum muslimin. Sehingga kalau ada orang menolak tayamum, berarti dia menyelisih ijma, menyelisih Quran, menyelisih sunnah. Berarti apa? Kalau menolak tayamum sesat, kayak gitu. Ya. Makanya di dalam fikih itu kadang bisa menyentuh manhaj, perkara yang sifatnya manhaji, tetapi ada urutannya, cara sampai menggunakan atau sampai dalil seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalian tidak mendapati air, ya, karena itu tayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Caranya gimana? Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan tanah tersebut. Dan ingat, manusia itu kalau mengambil sesuatu menggunakan wajah atau misalnya ngusap wajah, kira-kira dengan apa? Dengan tangan kan? Jadi kalau dohiri ini bantahan bagi dohiri, karena dohiri kan usapkanlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari tanah. Berarti kudune mereka kalau tayamum delosor, tahu delosor, wajahnya diginikan ke tanah, kayak tangannya juga. Ya karena seperti itu nas dohirnya. Menurut ayat ini beda nanti kalau hadis. Kalau nasib Nabi yang prakteknya kan dia tepukan. Kemudian ada beberapa riwayat masalah itu, nanti akan kita bahas. Nah, karena memang manusia itu di antara perbedaannya dengan hewan itu dia menggunakan kedua tangannya itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dirinya, seperti makan. Makan itu kan pakai tangannya, pakai sendok boleh, tapi makan tanpa pakai tangan itu tidak diperbolehkan, itu masuk tasadduk. Makanya lomba makan kerupuk tidak boleh. Ya kan lomba makan kerupuk itu kan langsung makan gitu. Ya. Jadi alat ini tangan enggak ada. Makanya kalau kita tanya bedanya manusia dengan ayam, sama-sama berdiri tuh. Bedanya kalau manusia makan salah satunya, bedanya itu dengan tangan. Kalau ayam, bagian kepalanya menuju makanan. Itu bentuk ihanah, penghinaan. Makanya tidak boleh manusia seperti itu. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis itu akan kita bahas ya pada hadis yang di nomor 36 ya, dari sahabat diterangkan dalam riwayat ini dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW waktu itu melihat seorang laki-laki mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Mu'tazilan itu bukan berarti di sini mu'tazilah ya orangnya. Bukan, tapi secara bahasa dia menyingkir dari manusia, dari orang-orang yang sholat. Jadi dia itu di pojok di bagian masjid cuma duduk sendirian, nggak ikut sholat. Diterangkan oleh para ulama ya, kaum di situ orang-orang yang sholat. Setelah selesai sholat Nabi bertanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Ya fulan, apa yang menghalangi kamu untuk sholat berada di kaum, di tengah manusia ini. Di sini Nabi tidak menyebut namanya. Rawi cerdas. Imran bin Husain itu seorang ulama. Dia jadi rujukan para tabi'in. Ya. Sehingga beliau pun dalam meriwayatkan, kira-kira Nabi akan bertanya pada sahabat yang dikenal, ya fulan atau namanya.
mesti namanya. Tapi masalah ini kekurangan atau kelebihan? Kekurangan atau kelebihan? Nggak ikut sholat jamaah ya? Kekurangan. Ini sahabat itu alim betul. Hal yang sifatnya aib tidak disebutkan namanya. Ini adab. Adab di dalam menyampaikan ilmu. Walaupun para ulama kemudian menyebutkan sebenarnya itu siapa dia gitu loh. Siapa dia? Yaitu Khalad ibnu Rafiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kalau disampaikan kaitannya secara sempurna ilmu, walaupun beliau posisinya salah, dinasihati oleh Nabi, diberitahu oleh Nabi sebuah ilmu, ini keutamaan atau kelebihan? Kelebihan. Makanya penuntut ilmu itu adalah orang yang paling banyak diharapkan kebaikannya. Ya karena ini, ya, sahabat di situ sudah junub di masjid, nggak ikut sholat. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak menegur, nggak boleh orang junub tinggal di masjid. Karena konteks pembahasannya kenapa kamu nggak sholat? Tentang itu ada pembahasan sendiri. Jadi titiknya itu ada di mana dibahas sampai selesai dulu. Jangan sampai kemudian memalingkan inti dari pembahasan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, asobatni janabatun wala ma'a. Junub mengenai aku dan tidak ada air. Tidak ada air yang bisa aku gunakan untuk mandi. Maka Nabi mengatakan, alaika bisoid fa innahu yakfika. Ya, wajib kamu memakai tanah saja atau yang di atas permukaan bumi, maksudnya itu mencukupi kamu, mencukupi. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang tayamum itu. Sebagian mengatakan tayamum itu raf'ul hadas, mengangkat hadas, mau besar maupun kecil. Sebagian ulama berpandangan bukan raf'ul hadas, tapi mujawwiz sholat, pemboleh sholat. Walaupun dia junub, walaupun dia hadas kecil, kalau tayamum boleh sholat. Tapi junubnya dan hadas kecilnya enggak terangkat. Itu pendapat yang kedua, dan itu yang masyhur di Indonesia ya. Yang paling masyhur di Indonesia itu. Karena di Indonesia itu kan madhabnya Syafi'i ya. Jadi kalau sholat duhur misalnya digosor, di jamak gosor gitu, ya dia nanti untuk sholat asar tayamum lagi. Tapi kalau misalnya sholat duhur, kemudian sholat qobliyah ba'diyahnya duhur, ya cukup satu tayamum, karena itu satu rangkaian mujawwiz sholat, pemboleh sholat untuk duhur, maka itu lebih pantas untuk membolehkan sholat qobliyah dan ba'diyah, karena qobliyah dan ba'diyah itu sifatnya mengikuti. Makanya kalau kita tanya sholat sunat yang paling utama apa? Sholat apa? Sunat rawatib. Itu sholat paling utama. Ya. Kenapa? Karena sifatnya mengikuti yang wajib, menutup kekurangan yang wajib. Banyakan orang mengatakan sholat sunat paling utama sholat tahajud, ya kan? Nah, puasa sunat paling utama apa? Puasa Syawal, karena diikutkan kepada Ramadan. Biasanya mengatakan paling utama sunat Daud, gitu ya. Nah, ini pentingnya butuh penjelasan seperti itu. Itu di kalangan ulama dibahas itu. Makanya kalau kita belajar fikih dari awal sampai akhir, dari cara pembahasannya itu kita tahu gitu. Oh ini lebih utama dibandingkan ini. Oh ini lebih utama dibandingkan ini. Wallahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tentang ijma, ya, naqala al-Imam Nawawi wa Ibnu Qudamah rahimahumallahu taala al-ijma'a alat masru'iyati tayammum, bahwa Imam Nawawi dan juga Ibnu Qudamah itu menukil, ya, menukil tentang adanya ijma bahwa tayamum disyariatkan. Dan kalau misalnya dua ulama ini sudah menyatakan ijma, ya, itu seluruh ulama qabul. Karena Imam Nawawi itu seorang ulama yang dia hafal pendapat-pendapat ulama sejak zaman Imam Syafi'i sampai zaman beliau. Beliau itu makolahnya luar biasa, ya. Ibnu Qudamah juga seperti itu. Dia hafal pendapat-pendapat seluruh ulama, bahkan seluruh madhab. Dari zaman ada madhab sampai zaman beliau. Sehingga kapan Ibnu Qudamah itu menukil, tidak ada yang bisa nolak. Tidak ada yang berani nolak. Makanya kalau ada pendapat kok mengatakan musik khilaf, lihat dulu Imam Nawawi gimana, lihat dulu Ibnu Qudamah. Di sini orang kurang ajar. Ya. Kadang memang ada sebagian ulama kita yang tergelincir mengatakan musik boleh, itu ada. Tetapi dia menyelisih ijma. Di mazhab Syafi'i musik itu haram, ijma ulama Syafi'iyah. Ya. Apalagi jilbab. Jilbab itu sepakat para ulama. Kok ada saat ini yang berpendapat tidak wajib, sehingga anak-anaknya, keluarganya, istrinya saudara jilbaban gitu. Jilbaban biasalah, jangan bahas secara syar'i secara sempurna gitu. Tidak usah dibahas. Yang demikian dikatakan seorang mufassir. Ya bagaimana ya? Agak repot gitu. Agak repot ya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya bahwa sebab turunnya, ya, tentang ayat tentang tayamum itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu ketika dalam sebuah safar Ibunda Aisyah itu pinjam kalung. Kalungnya siapa? Kalung salah satu istri Nabi. Di perjalanan kalungnya hilang, dan jatuhnya hilang itu di bawah tandunya Ibunda Aisyah. Digoleki nanti orang ketemu gitu. Mau nangis tandu. Akhirnya datang waktu sholat, nyari air tidak dapat, turun pensyariatan tayamum. Para sahabat itu alim. Begitu karena sebab tertahan di suatu tempat, Allah turunkan ayat tentang tayamum. Mereka mengatakan untuk kesekian kalinya Allah memilih keluarga Abu Bakar, menunjukkan keutamaan. Jadi sebab disyariatkannya sesuatu itu kelebihan. Padahal sebabnya kan marake tercegah musafirnya kan, safarnya kan tercegah. Oleh karena itu para ulama menganggap bahwa Raja Najasyi itu dia walaupun belum pernah ketemu Nabi tidak seperti Uwais Al-Qarni. Raja Najasyi itu tetap dianggap seorang sahabat walaupun belum pernah ketemu Nabi. Ini pengecualian. Kenapa? Ya, karena Nabi sholat gaib. Satu-satunya syariat sholat gaib itu dengan sebab kematian Raja Habasyah. Iya kan? Sampai para ulama silang pendapat gaib itu untuk siapa gitu loh. Sebagian mengatakan kalau kematian orang besar disyariatkan gaib karena itu raja kan. Sebagian mengatakan kalau belum ada yang mensolati di situ di sholat gaib. Sebagian mengatakan pokoknya siapa saja dari kaum muslimin sholat di tempat tersebut walaupun sudah ada nyolati sholat gaib, Pak. Ini silang pendapat.
Tapi pendapat yang paling kuat, karena di situ tidak ada yang mensolati jenazah. Ya. Seperti Raja Najasyi. Makanya beliau itu sahabat karena menjadi sebab pensyariatan. Tapi kalau Uwais Al-Qarni berusaha ketemu Nabi, nggak pernah ketemu, tabiin, tetap tabiin. Ya, ini kalau dipanjangkan dalil, kalian nanti akan paham tentang kalau menuntut ilmu lewat internet. Ini internet pembahasan ini. Makanya kenapa para ulama itu membuka daris-daris melalui media sosial. Dan resmi itu, dapat ijazah. Syekh Sudes, beliau juga buka dalam Ulumul Quran. Tapi syarat-syaratnya ada. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga beliau buka. Syekh Abdul Malik Al-Ramdhani bahkan beliau punya grup WA penuntut ilmu dari seluruh dunia, bahkan dari Indonesia tidak sedikit yang ikut di grup tersebut. Ya. Juga beberapa para ulama. Ya. Kalau kalian ingin memantapkan bahasa Arab, itu ada satu syekh yang khusus membahas itu. Ya. Syekh Ahmad Al-Mukrimi itu dia buka Alfiyah, Qatrun Nada, ya. Tapi malam itu jam 11 sampai jam 2 pada saat itu dia mengajar madhab, salah satu fikih madhab di Masjid Nabawi. Itu kalau ingin itu, karena jarang yang bahas itu, secara kan itu jarang. Apalagi tempat kita ini jarang banget itu. Itu untuk dasar-dasar sebelum belajar usul fikih, belajar ini dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Dan masih banyak yang lain. Ya, masih banyak yang lain. Cuma kalau seorang ngambil, dia misalnya di YouTube ya, kemudian mendengarkan ceramah, kemudian dia ngaku saya murid itu gitu. Itu tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa. Kecuali kalau dia dapat izin resmi dari yang menyampaikan atau lembaga yang biasanya ada syarat-syarat, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini, ngikuti ini gitu. Ya. Sebagaimana sebagian ulama kita itu misalnya mau mendapat pembahasan apa kitab ini, kamu harus belajar kitab ini dulu sampai selesai. Kemudian diajari cara untuk membahasnya, kaidah atau patokan dawabit yang dia mesti pegang. Ya. Biasanya dari kitab-kitab yang disebutkan tadi, dia pelajari di hadapan guru tadi, kemudian kamu boleh untuk membahas ini. Gitu. Ya. Itu cara-cara belajar di kalangan para ulama itu beda-beda. Gitu. Ya beda-beda. Tapi intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu itu dengan segala wasilahnya perkara yang sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Nah, di saat itulah turun itu. Dan di saat itu pula Ibunda Aisyah tertinggal di perjalanan. Sampai terjadi fitnah Qissatul Ifki, kisah dusta. Sehingga beliau difitnah. Dan siapa yang memfitnah? Orang-orang munafik kan? Siapa dari kaum muslimin yang terpengaruh? 3 sahabat yang kemudian dijilid 80 kali. Itu kan ada isyarat di antara fitnah terbesar dari Ibunda Aisyah, dia akan dituduh berzina sampai hari kiamat. Dan saat ini yang menuduh berzina siapa? Iran dan orang-orang setipe mereka. Ya. Kadang kalau saat ini tatkala Iran menyerang Yahudi, sampai mana negara Islam yang memerangi? Tidak ada kecuali Iran. Tapi mereka nggak pernah cemburu tatkala mereka mengatakan Ibunda Aisyah itu pelacur.
tatkala mengatakan Abu Bakar dan Umar dua setan yang ada di sisi Rasulullah, mana pembelaan mereka? Pernah ada yang datang sama saya seperti itu. Kemudian saya sampaikan, ini sebagaimana yang dulu saya pintas berfatwa. Tatkala ditanya tentang Amerika dan Irak berperang, ya intinya seperti itu. Kan Irak itu juga banyak di sana ya, sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Ya. Kita bahas hadis al-hadisus sadisu wa thalathun. Ya. Hadis itu tadi sudah kita bahas, sudah kita baca. Ini salah satu hadis yang dikritik ya oleh sebagian ulama yang menyelisih dari muqaddimah musonif, karena musonif itu mengatakan akan mengumpulkan hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tapi ini riwayat cuma Bukhari saja, di dalam riwayat Muslim tidak ada. Imam Son'ani mengatakan lam arahu fi Muslim, aku tidak pernah lihat hadis ini dalam riwayat Muslim. Walana bahwa alaihi az-Zamakh Ar-Zarkasi wala Ibnu Hajar, dan Az-Zarkasi dan Ibnu Hajar tidak memperingatkan kitab ini dari pembahasan ini. Padahal yang mengkritik Umdatul Ahkam, yang memberi catatan terhadap Umdatul Ahkam, kalau ini tidak, ini bukan riwayat Bukhari Muslim, tapi Bukhari saja, Muslim saja, itu memang keduanya, yaitu Zarkasi dan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Tetapi dua ulama ini lewat di dalam memberikan kritikan terhadap hadis ini. Yang memberikan kritikan juga Imam Son'ani rahimahullah taala. Dan itu penting. Ini ada isyarat bahwa penulis kitab ini dia menulis dari hafalannya. Nah, kalau dari kitab kan dibuka-buka ya, itu bisa, itu dari hafalannya. Makanya sebagian masyayikh kita tatkala berkunjung ke Indonesia, ya, itu pernah beliau membahas sebuah kitab karya beliau sendiri. Di dalam kitab itu ada 8 poin. Tapi pada saat membahas beliau kan tanpa kitab, cuma 7 poin. Berarti kan ada yang terlewat satu kan dari hafalannya. Ya, ya seperti itu. Ya namanya hafalan itu tidak sekuat catatan. Makanya mendobet fisutur aqwa min dobet fisutur. Dalam pembahasan hadis, kokoh di dalam catatan itu lebih kuat dibandingkan kokoh di dalam hafalan. Ya. Makanya Ali radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan catatan. Ya, karena memang seperti itu. Ya. Karena memang demikian. Kita dulu aja. Allah Syadallah.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai. Dalam hadits ini, hadits dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja, dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya, sebagaimana penjelasan tadi. Ya. Dan lelaki di sini, dia adalah Khalad Ibnu Rafi', dan disampaikan namanya seperti ini tidaklah mengurangi kemuliaan beliau. Karena penuntut ilmu itu wajar kalau sebelumnya tidak tahu, kemudian setelah itu tahu. Ya, dan itu sebuah perjalanan. Tapi justru peristiwa ini tatkala diriwayatkan, dengan beliau mendapatkan nasihat dari Nabi, ini menunjukkan keutamaan beliau. Keutamaan beliau. Sehingga manakala ada yang disebutkan namanya tidak ada masalah. Hanya saja bagi sebagian orang kadang iskal disebutkan sebuah kekurangan sahabat itu. Kadang membuka pintu untuk mencela, mencerca, dan ini masalah manhaj, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya rawi di sini menggoibkan dengan fulan, tidak disebutkan secara soreh, secara sorohah, atau hanya rojulan saja, seorang laki-laki, yang itu intisar, tersebar. Lelaki itu bisa banyak, siapa saja, sahabat mungkin gitu. Nah, ini ada adab di dalam menyampaikan ilmu. Ya, makanya para ulama sangat melarang untuk membahas
hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan sahabat, wabil khusus fil khilafah, dalam khilafah, ya. Biasanya kalau ada tulisan-tulisan seperti ini, tulisan bukan dari ulama yang muktabar. Saya pernah dihadiahi buku itu ya. Ya, saya tahu maksudnya dia ngadai buku itu arahnya kemana. Di sejarah tentang Bani Umayyah. Kan di situ cerita banyak ya. Tapi waktu itu dia sedang seneng, yang menghadiah itu sedang seneng mengkritik penguasa. Arahnya tahu, arahnya kemana gitu. Ya repotnya kalau nanti kena sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahkan dulu ada seorang ulama ditanya, lebih utama mana antara Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Marah ulama tadi. Beliau tongkatnya itu beliau pukulkan di tempat taklimnya itu sampai debunya berterbangan. Saking marahnya. Ya tidak bisa. Umar bin Abdullah itu tidak ada sak kuku hitamnya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia berjihad bersama Rasulullah. Ya. Dan sahabat itu adalah orang-orang yang sudah direkomendasi langsung oleh Allah. Umar bin Abdul Aziz mana rekomendasi dari Allah? Belum ada. Kalau ada kekurangan, mesti setiap orang punya kekurangan. Tapi kemudian menyebutkan itu sampai mengurangi derajat, mencerca. Makanya dalam ilmu hadis jar wa ta'dil itu jar tidak berlaku untuk sahabat. Tapi kalau tabi'ut tabi'in terus ke bawah sampai Imam Bukhari berlaku jar. Jar itu celaan untuk membersihkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi khusus dari siapa? Dari sahabat tidak ada. Setiap dari mereka semua adil. Ya, setiap dari mereka itu semua adil. Sehingga di situ menunjukkan jamaah yang rahmatullah taala berhati-hati membahas sahabat itu, hati-hati betul. Ya, dan para ulama sepakat, para ulama hadis, ulama fikih, ulama sepakat bahwa semua sahabat adil. Andai kan kemudian sahabat itu dikritisi gitu loh, berapa ribu ajaran Islam yang hilang. Dari Bunda Aisyah hilang, dari Abu Hurairah hilang. Kalau Ibunda Aisyah kan pernah waktu perang Jamal misalnya gitu. Ada satu orang sepuh belajar sama saya. Pada waktu saya nyebutkan kemuliaan sahabat itu dia protes. Kemudian dia menanyakan mana bahwa Ibunda Aisyah sudah dibersihkan. Saya sampaikan ayat itu kan peristiwa ini, tapi yang ini kan belum gitu. Kemudian saya sempat mengatakan, saya tahu arah kemana kamu akan membahas. Kamu belajar sama siapa saya katakan. Kemudian guru saya antum ngomong kayak gitu. Dan saya nggak pernah punya pemahaman seperti itu. Begitu saya kejar, kemudian saya pun kan saya nggak boleh saya taklid sama antum tak, nggak boleh. Tapi kamu dapat dari mana tak gitu kan? Karena ilmu itu sanad, larinya ke Bandung, komunitas anak-anak ITB yang belajar sama salah satu tokoh Syiah di sana. Ya. Jadi cuma aku dong, sejak ini jangan hadir di majelis saya. Langsung saya usir saja. Karena dia benar-benar menghina Ibunda Aisyah. Ya itu, si Jalaluddin tidak dirahmati. Tahu ya? Jalaluddin Rahmat tahu. Jalaluddin tidak dirahmati itu tadi gitu loh. Masuk kalian tidak tahu tokoh Syiah yang terkenal di Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak tersebar. Karena agak repot ya. Kadang kita tokoh seperti itu kita perlu mengkritik gitu. Ya, nah. Karena hasilnya ya
seperti itu hasil didikannya. Ya, padahal kan anak-anak ITB kan pinter-pinter ya. Ya toh? Pinter itu bukan jaminan. Kalau dalam agama, kalau dalam dunia, pinter dijamin berhasil semua. Ada jaminan, belajar ini berhasil kan? Nah, agama enggak, butuh ini, ketulusan. Makanya ada profesor, tapi kuburi. Kalian belum pernah lihat ya? Kalau saya pernah lihat ya, profesor kuburi. Artinya sering ziarah kubur, sering minta ini di sisi kuburan. Profesor kurang apa gitu? Tapi ada orang yang dia sama sekali nggak punya gelar, bahkan mungkin lulus SD saja masih dipertanyakan, tapi dia punya tauhid. Sangat menakjubkan. Kalau agama itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang pinter saja, itu jauh dari keadilan, jauh dari rahmat. Makanya agama ini bisa dipelajari oleh siapapun di berbagai macam tingkatan ilmu, di tingkatan akal. Itu semua bisa. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, saya di kampung itu kalau sholat ya, itu ada orang yang maaf ya, kayak autis pokoknya, autis ya. Tapi kadang diajak ngomong nyambung, tapi kadang tidak nyambung. Tapi herannya sholat 5 waktu di masjid terus ya. Dan dia tahu pentingnya tidak isbal, tahu gitu. Saya sampai heran gitu. Kok bisa ya? Kadang nek pinter-pinter malah takwil begini tak. Itu enggak loh gitu. Taslim gitu loh. Kok menes gini, wes ngene gitu selesai gitu. Itu ketulusan gitu. Ya namanya ketulusan itu kadang enggak bisa dinalar gitu. Enggak bisa dinalar. Ya karena kadang kurang itu kalau pas sore-sore itu kadang di jalan-jalan itu nemui orang-orang, kok ngaji, nanti ngaji yo, gitu. Kalau kita mau ngejak ngaji orang-orang di pinggir jalan mikir gitu, itu berani loh. Saya lewat tuh sampai saya malu. Itu pengajian, itu Pak Ustadz harus lewat gitu. Nah saya lihat ya orang-orang dong nongkrong-nongkrong agak nggak genah-genah itu loh, di warung-warung bilang, kalau teriak-teriak itu, kok ngaji yo, kok ngaji gitu. Mungkin kita yang kayak gini nggak berani gitu. Kita berani karena kurang tadi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan. Siapa saja itu bisa sesuai dengan tingkatan akalnya, dia diberi kemudian petunjuk untuk dia bisa mengamalkan ajaran agama. Wallahu taala alam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang itizal, yaitu dia akan mu'tazilan. Maknanya adalah mub'idan anil kaum, dia menjauhi dari kaum. Ya, jauh dari kaum. Artinya dia tidak ngumpul, tapi dia jauh. Ini memang sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi ini menunjukkan kealiman atau ilmu yang dipunyai oleh siapa? Khalad bin Rafi'. Karena kalau dia mendekati itu biasanya akan mengganggu sholat. Dia jauh supaya tidak mengganggu sholat. Ini sahabat saja posisi seperti itu masih bisa dengan kelebihannya punya pemahaman seperti itu. Karena nggak layak kemudian mengganggu orang sholat. Kalau ada sholat yang lain duduk-duduk, kira-kira ganggu nggak? Ganggu nggak? Ya ganggu, jelas ganggu. Makanya diperbolehkan. Walaupun dia sudah sholat di tempat lain, suruh untuk ikut sholat sebagai istihbaban lahu, sebagai satu kesunatan baginya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tentang alaika bisoid ya, yaitu pada hadis ini kan disebutkan alaika bisoid ya. Wajib kamu memakai tanah. Itu ya, maknanya adalah wajib. Ya. Kalau dalam kondisi terdesak seperti itu, sudah ada di dalam masjid sholat, ya dia wajib saat itu. Tapi misalnya dalam kondisi di rumah sedang tidak ada air dan dia sakit,
atau sakit tapi masih mampu untuk wudhu, ya, sakit sederhana, tapi dia nggak mampu keluar mencari air. Sementara baru masuk jam 12, dia memperkirakan kalau jam 1 ada air, karena ada yang datang mengantarkan air. Kira-kira tayamum apa? Wudhu. Nah ini ada pembahasan beda ini. Karena kalau kondisi ini kondisi doyikon, kondisi keterdesakan, sehingga tidak bisa kecuali dia harus apa? Dia harus tayamum saat itu. Ya, tayamum saat itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-soid yang dimaksud di sini at-turab menurut pendapat yang pertama. Turab itu tanah. Ya, tanah, turab. Ya. Kemudian pendapat yang lain mengatakan kullu ma so'ita alal ard, segala sesuatu yang ada di atas tanah, mau kerikil, mau pasir, mau batu-batuan, itu bisa digunakan untuk tayamum. Misalnya kayak ada kan tanah kapur juga ada kan, maka semuanya bisa dipakai. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, sehingga tidak mesti dengan tanah. Kalau di padang pasir itu kan apa? Pasir. Di pinggir pantai ada air, tidak usah pakai pasir. Gitu. Itu makna yang kedua yang lebih nampak. Sehingga itu turab, kemudian hajar, haso, kerikil berlaku. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian di antara kesemuanya itu tuh, yang paling utama memakai turab, memakai tanah. Ya, tayamum bistimali turab afdol. Memakai dengan tanah itu yang lebih mulia. Dan ada hal yang menakjubkan, kita itu bersuci kan pertama dengan air, yang kedua dengan apa? Dengan tanah. Dan ini tatkala materi penyusun tubuh manusia itu apa? Paling besar air. Tapi yang menjadikan Allah menjadikan kita menjadi manusia itu dari unsur apa? Tanah. Makanya sebagian ulama saya membahas, tatkala air sudah tidak ada, maka dikembalikan pembersihannya kepada unsur manusia itu dibikin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu ya, ketergantungannya dengan air, ketergantungannya tanah itu tinggi, besar. Ya, dengan tanah itu cukup besar. Sehingga manusia itu menyukai segala sesuatu yang asalnya dari tanah. Rolls Royce itu dari mana? Mobil Rolls Royce itu dibikin dari mana? Dari langit atau dari tanah? Dari tanah. Dari tanah. Unsur-unsur di dalam tanah itu kan dibikin mobil sana. Apalagi emas. Ya. Dan manusia itu saking cintanya dengan tanah. Ya. Sampai harga tanah itu ya mahal. Mahal loh, apalagi di Jogja. Wah, Jogja itu pinggir jalan itu mungkin per meter 20 juta, mungkin 25 juta. Di Jogja kan harga tanah kayak di Bali, kayak di Jakarta. Makanya kemarin itu ada orang jual tanah di pinggir, ya sebenarnya mas bukan pinggir jalan. Itu di situ harga tanah sekitar 6-7 juta, tawarkan 2 juta, cepet langsung dibeli itu. Kalau perlu di DP, cepet banget. Kalau murahnya segitu, ya, dia nurunkannya banyak sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian janabah itu hadas besar. Ya. Janabah itu dia termasuk hadas besar. Ya. Kemudian dalam hadis ini ada dalil tentang pengangkatan hadas besar kan, dengan janabah itu hadas besar. Itu dengan tayamum manakala indah ada milmah, ketika tidak ada air. Dan di situ karena sedang ada di masjid, sahabat ini Khalid bin Rafi tadi itu ada di masjid. Nabi tidak menganjurkan, karena saat itu tidak ada, Nabi tidak menganjurkan.
kamu cari di tetangga sebelah. Tidak. Karena keterdesakan. Mungkin kalau waktunya lama, itu nyari di sana. Apalagi Nabi tidak merintahkan, di sana ada orang jualan air, beli saja. Ya. Sehingga di situ dibahas kalangan para ulama, dikatakan tidak mendapati air itu gimana kalau punya kesempatan usaha. Ya. Dia berusaha mencari air, pada sangkaan hatinya di situ didapati air, sesuai dengan kemampuan urfiahnya. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada air, di pasar Gentan ada air, kira-kira nyari tidak di sana? Ya uruf saja, cari ternyata rano, ya oke segitu. Rasa aduh-aduh tekan Kulon Progo. Itu sampai dibahas rinci itu nih para ulama. Sangkaannya seperti apa? Kira-kira seperti apa? Ya, masih banyak perincian-rincian yang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kaidah namanya kaidah aulawiyah. Kalau tayamum bisa untuk mengangkat hadas besar, kira-kira tayamum bisa mengangkat hadas kecil enggak? Aula lebih pantas untuk bisa mengangkat hadas kecil. Ya. Kita katakan seperti itu cukup dengan hadis ini. Dengan hadis ini pemahamannya seperti itu. Kita masukkan bab aulawi. Tapi kalau kemudian ada nas entah dari Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan hadas kecil itu bisa diangkat dengan tayamum, ya, diangkat dengan tayamum. Di saat kondisi tidak ada air, nah itu lebih sore namanya, dalilnya lebih jelas. Tetapi kita menggunakan semata-mata hadis ini saja. Nah, pemahamannya seperti itu. Dan banyak. Allah berfirman, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tua kamu mereka itu dengan uff. Uff itu ungkapan penghinaan, ungkapan meremehkan yang paling ringan. Artinya kalau yang paling ringan saja dilarang, apalagi yang lebih berat gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong, nah itu kan larangannya uff, tapi kan nendang tidak apa-apa. Mau nendang? Wah, pakai kaki. Itu namanya orang nggak punya akal. Kadang seperti itu. Ya. Jadi ini namanya kias aulawi namanya. Kias yang lebih pantas. Kalau ini dilarang, maka ini lebih dilarang lagi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini bisa digunakan untuk hadas asghar. Ya. Kemudian bolehnya tayamum ketika junub. Kalau bukan junub seperti haid itu kan hadas besar, tapi beda dengan junub kan. Nifas itu gimana? Tetap itu berlaku karena hadas besar, hadas akbar, sehingga manakala tidak ada air dia bisa untuk tayamum. Kemudian di sini menunjukkan bolehnya istihad pada sesuatu yang memungkinkan untuk istihad. Walau wujida fihi alimun, sekalipun di situ didapati orang alim. Lelaki dari Khalid bin Rafi itu waktu duduk di situ enggak sholat, itu istihadnya Nabi atau istihad dia? Istihad dia. Tapi hasil istihadnya benar atau salah? Salah. Dan Nabi tidak melarang istihadnya beliau. Tapi Nabi menunjukkan bahwa harusnya kamu lakukan seperti ini gitu. Makanya kalau misalnya kita berada di dalam hutan, kemudian piye gitu, kondisinya seperti ini. Itu kemudian istihad nunggu lama orang telepon atau punya telepon, tapi telepon wedi. Ya. Karena kebanyakan ulama itu kan sibuk, takut gitu loh. Saya punya murid itu udah lewat mau ketemu sama salah satu ulama di Mekah, udah naik taksi diantar ya. Sudah di depan pintunya gitu. Mau diantar,
nggak mau, takut. Padahal dari Indonesia udah ngomong, nanti saya mau ketemu dengan syekh ini, saya akan minta nasihat, akan saya pegang sampai mati. Ya, karena dapat nasihat ulama itu kan mulia. Begitu ketemu takut, nggak jadi kok. Ini seperti itu. Banyak orang-orang di sekitar Syekh Shalih Al Fauzan itu pada waktu belum ketemu Syekh Shalih Al Fauzan, mau ketemu tanya ini, ketemu takut, wibawanya yang sangat besar. Makanya beruntung kalau misalnya kita punya tempat untuk bertanya, kemudian diperhatikan, beruntung betul. Beruntung, ya, beruntung. Karena kita diperhatikan. Wallahu ta'ala. Walaupun didapati di dalamnya ada orang yang alim, ya, tapi hasil istihadnya itu perlu dikoreksikan pada orang alim, ya, sehingga sebagian penuntut ilmu, terutama mustafid itu orang yang banyak mengambil faedah dari syekh, para ulama, itu rata-rata sebelum ngajar punya pandangan seperti itu. Dia tanya, Syekh, gimana pemahaman saya ini? Kholas, sampaikan. Itu. Jadi enggak kemudian mikir dewe gitu, enggak. Ya. Seperti itu adab-adab di dalam. Kita selesaikan ya. Kemudian wajibnya ingkarul mungkar liman yastati, bagi orang yang dia punya kemampuan untuk mengingkari. Ya. Dan ini berlaku bahwa ro'a hadal mungkar, dia melihat kemungkaran tadi. Ya, sebagaimana Nabi melihat kemungkaran, dia langsung tegur. Dan juga di sini di dalam mengingkari ini bilin. Makanya Nabi tidak langsung langsung mencercanya, tidak. Ya. Ya. Tidak kemudian langsung beliau mencerca, tapi beliau bertanya dulu. Supaya orang yang melakukan kemungkaran menyampaikan udzur. Hadis ini bolehnya orang berbuat salah menyampaikan udzur. Ya, saya junub. Otomatis kan yang mau marah nggak jadi marah. Makanya jangan tergesa-gesa. Cari tahu dulu, baru kemudian bisa menyampaikan. Nah, kalau misalnya jadi guru atau jadi penasihat, gampangnya marah-marah. Orang marah-marah itu tanda nggak punya kemampuan. Jelas itu tanda nggak punya kemampuan. Misalnya seorang pimpinan senangnya marah-marah sama bawahan. Ya, sama bawahan. Berarti kalau marah berarti dia nggak percaya sama bawahan. Lah kalau nggak percaya sama bawahan, ngapain bawahan dijadikan bawahan kan gitu? Pikiran dewe kan gitu. Kamu pikir sendiri saja. Dan tentu seorang pemimpin itu bisa mengajari, bisa memberikan arahan. Bahkan tatkala salah dia bisa memberikan bimbingan. Itu pemimpin yang benar. Ya, pemimpin yang benar. Ya. Seperti itu. Itu tanda dia punya kemampuan. Makanya ya, termasuk belajar misalnya kalian ada seorang pengajar itu pernah ditanya tentang baca Quran. Dia ngajar tajwid. Tapi setiap kali ditanya marah gitu. Pokoknya kayak gitu. Gitu. Pokoknya kayak gitu. Akhirnya sampai do murid-muridnya melayu kabeh. Itu kan sebenarnya karena memang dia nggak mampu sebenarnya. Nggak mampu menjelaskan secara rinci tajwidnya, sifatul huruf, nggak mampu. Biasanya kan seperti itu. Tapi beda kalau misalnya datang terlambat ditegur, kemudian sholat subuh jam 9, ya itu beda itu. Nah, ditegur gimana ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau bimbingan kok dimarahi, iya gitu, nggak nalar ya. Kemudian wajibnya rujuk dari kesalahan ya yang dia lakukan itu tatkala datang yang menasihati, dia wajib untuk rujuk. Dan ini bantahan untuk orang yang di dalam hadis ini juga bantahan untuk orang yang ta'assub kepada madzhab. Kalau sudah punya pendapat susah berubah. Padahal di sini kan sahabat punya pendapat. Ternyata hadis Nabi nggak kayak gitu, wajib rujuk. Makanya kayak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam-imam kalau mereka bertentangan dengan hadis langsung rujuk, nggak merasa malu. Ya, seperti itu ya sikap. Kemudian tidak diperbolehkan duduk di sebuah kaum
yang mereka sedang sholat jamaah. Tidak dia ikut sholat jamaah tersebut, walaupun dia sudah sholat sebelumnya di tempat dirinya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali tentang faedahnya. Kalau tidak selesaikan tidak? Selesaikan ya? Udah. Kemudian perintah sholat jamaah walau fi safar, walaupun dalam safar. Di sini memang tidak dalam safar, tapi nas-nas yang lain tentang sholat khauf, sholat dikala takut, sholat dikala peperangan, Nabi sampai ngajari bagaimana cara sholat kalau musuhnya di arah kiblat, kalau musuhnya di samping, musuhnya di belakang kiblat. Itu semua ada semua, dan itu jamaah. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan jam bolehnya untuk menyampaikan wudu. Kemudian al-ma'u huwal aslu fit thaharah. Air itu dia adalah asal di dalam bersuci. Adapun soid, yaitu tanah yang ada di atas permukaan bumi, wa naibul ma' hina la yujadu al-ma'u. Jadi asalnya itu. Sementara soid dia adalah yang menggantikan air ketika tidak didapati air. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.